Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Regina Marintan Sidabutar dengan NIM 10202516 dengan Ibu dosen Ibu Marida Simbolon SKM MKes. Di sini saya pada video kali ini akan menjelaskan mengenai materi perhitungan ukuran variasi kuartil dasar persentil data berkelompok. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur ataupun data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Istilah kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kuartal. Kuartil data berkelompok. Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumusnya, QI sama dengan L ditambah I per 4N dikurang CF per F dikali I. Keterangannya, Q sama dengan kuartil seperti Q1, Q2, Q3, L sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah seluruh data, I adalah letak kuartil 1, 2, atau 3, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F adalah frekuensi kelas kuartil, I adalah panjang interval kelas. Desil. Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya, dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, menjadi 10 subkelompok yang sama banyak. Desil ialah titik ataupun skor ataupun nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masingnya sebesar 1/10N. Desil data berkelompok. Untuk menghitung desil data kelompok, maka data perlu diurutkan dari data yang paling kecil di bagian bawah dan data paling besar di bagian atas, sesuai dengan rentang. Setelah tahu letak desilnya, tentukanlah desil yang dimaksud dengan rumus berikut. DI sama dengan L tambah I per 10N kurang CF per FD kali I. Keterangannya, DI adalah desil D1 sampai D10, L adalah tepi bawah kelas desil, N adalah jumlah seluruh data, I adalah letak desil desil pertama sampai 10, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FD adalah frekuensi kelas desil, dan I adalah panjang interval kelas. Persentil. Persentil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, menjadi 100 subkelompok yang sama banyak. Persentil adalah titik ataupun skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar ialah titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, sampai seterusnya, sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100N ataupun 100%. Persentil data berkelompok. Persentil data kelompok adalah ukuran letak yang membagi data berkelompok menjadi 100 bagian untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam distribusi data. Setelah tahu letak persentilnya, tentukanlah persentil yang dimaksud dengan rumus berikut. Nah, rumusnya adalah PI sama dengan L tambah I per 100N dikurang CF per FD dikali I. Keterangannya, P adalah persentil, yaitu P1 sampai P100, L adalah tepi bawah kelas persentil, N adalah jumlah seluruh data, I adalah letak persentil seperti letak persentil 1 sampai 100, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FD adalah frekuensi kelas persentil, dan I adalah panjang interval kelas. Latihan soal.
Diketahui data 60, 45, 72, 55, 67, 48, 62, 75, 50, 58, 65, 70, 57, 68, 52. Tentukanlah nilai desil ke-10 ataupun D10. Pilihan jawabannya A 74,5, B 75,5, C 76,5, D 77,5, E 78,5. Pembahasan jawabannya adalah B 75,5 karena caranya yang pertama adalah kita mengurutkan data. Didapatkan urutan data yang benar adalah 45,48, 50, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 75. Maka jumlah datanya ataupun N sama dengan 15. Yang kedua, kita menentukan K, R, dan juga I. Nah, rumus K adalah 1 tambah 3,3 log N. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 15, K sama dengan 1,3 dikali 1,18, K sama dengan 4,89, ataupun kita bulatkan menjadi 5. Rumus R adalah X max kurang X min sama dengan 75 dikurang 45, R sama dengan 30. Nah, rumus I sama dengan R per K, I sama dengan 30 dibagi 5, I sama dengan 6. Lalu kita tentukan tabel distribusi frekuensinya, ataupun kita buat tabel distribusi frekuensinya. Maka terdapat dalam gambar ini, bisa teman-teman lihat, yaitu kelas 45 sampai 50, kelas 51 sampai 56, kelas 57 sampai 62, kelas 63 sampai 68, kelas 69 sampai 75. Frekuensinya semua 3, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, dan juga 3. Jumlahnya adalah 15. Selanjutnya menentukan D10. Rumus desil adalah DI sama dengan L ditambah I per 10N dikurang F per F dikali I. Karena 10 per 10 kali 15 sama dengan 15, data yang kelas 15 berada pada kelas 69 sampai 75. Maka L-nya sama dengan 68,5. Kenapa 68,5? Karena 69 dikurang 0,5 sama dengan 68,5. F-nya sama dengan 12, F besarnya adalah 12, F kecilnya sama dengan 3, dan I-nya sama dengan 7. Maka disubstitusi D10 sama dengan 68,5 ditambah 15 kurang 12 per 3 dikali 7. Maka D10 sama dengan 68,5 ditambah 1 dikali 7. D10 sama dengan 75,5. Soal latihan yang kedua. Diketahui data 53, 35, 65, 42, 57, 30, 47, 60, 55, 67, 37, 50, 62, 45, 40. Tentukanlah nilai kuartil ketiga ataupun Q3. Pilihan jawabannya A 57,5, B 58,5, C 58,5, B 58,0, D sama dengan 59,5, E 60,5. Pembahasan jawabannya adalah 59,5. Yang pertama kita mengurutkan data, maka data yang terurut adalah 30, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 53, 55, 57, 60, 62, 65, 67. Maka jumlah datanya ataupun N sama dengan 15. Yang kedua, kita menentukan KR dan juga I. Rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, K sama dengan 1 tambah 3,3 log 15, K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,18, K sama dengan 4,89, dibulatkan sama dengan 5. Rumus R yaitu X max kurang X min, R sama dengan 67 dikurang 30 sama dengan 37. Rumus I yaitu R per K sama dengan 37 dibagi 5 sama dengan 7,4, ataupun dibulatkan menjadi 8. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya, yang dimana kelasnya 30 sampai 37 frekuensinya 3, kelas 38 sampai 45 frekuensinya 3, kelas 46 sampai 53 frekuensinya 3, kelas 54 sampai 61 frekuensinya 3, kelas 52 sampai 69 frekuensinya 3. Jumlahnya adalah 15. Lalu selanjutnya kita menentukan Q3 dengan rumus kuartil yaitu L tambah I per 4N dikurang F besar dikurang F kecil dikali I. Maka 3 per 4 dikali 15 sama dengan 11,25. Data ke 11,25 berada pada kelas 54 sampai 61. Maka L sama dengan 53,5, F besar sama dengan 9, F sama dengan 3, I sama dengan 8. Substitusikan, Q3 sama dengan 53,5 ditambah 11,25 dikurang 9 per 5 per 3
dikali 8. Q3 sama dengan 53,5 ditambah 0,75 dikali 8. Q3 sama dengan 53,5 ditambah 6. Q3 sama dengan 59,5. Soal yang ketiga, diketahui data 7458, 80, 62, 66, 70, 84, 55, 78, 60, 72, 68, 82, 64, 76. Tentukan nilai persentil ke 60 ataupun P60. Pilihan jawabannya A 71,5, B 72,0, C 72,5, D 73,5, E 74,0. Jawabannya adalah C 72,5 yang dimana kita pertama mengurutkan data 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, dan juga 84. Maka jumlah datanya ataupun N sama dengan 15. Yang kedua kita menentukan KR dan juga I. Rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, K sama dengan 1 tambah 3,3 log 15, K sama dengan 1,3,3 dikali 1,18, K sama dengan 4,89 dibulatkan menjadi 5. Lalu kita mencari R sama dengan X max kurang X min. R sama dengan 84 dikurang 55 sama dengan 29. Rumus I adalah R per K, maka 29 per 5 sama dengan 5,8 ataupun dibulatkan menjadi 6. Maka kita buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kelas 55 sampai 60 frekuensinya 3, kelas 61 sampai 66 frekuensinya 3, kelas 67 sampai 72 frekuensinya 3, kelas 73 sampai 78 frekuensinya 3, kelas 79 sampai 84 frekuensinya 3. Jumlahnya adalah 15. Lalu kita langsung menentukan P60 dengan rumus PI sama dengan L ditambah I per 100 kurang F besar kurang F dikali I. 60 per 100 dikali 15 sama dengan 9. Data kelas 9 berada pada kelas 67 sampai 72. Maka L sama dengan 66,5, F besar sama dengan 6, F sama dengan 3, I sama dengan 6. Kita substitusikan sesuai dengan rumus, P60 sama dengan 66,5 ditambah 6 dikurang 9 dikurang 6 dibagi 3 kali 6. P60 sama dengan 66,5 dikali ditambah 1 dikali 6. P60 sama dengan 72,5. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Terima kasih.